2, 3. Oke guys, di sini kita akan mendiskusi tentang kegagalan software yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2017 kita tahu sendiri ada kasus di mana mata uang kripto. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, dimulai dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Devita Loka, aku sebagai moderator, dan di sini aku bersama teman-teman tim aku. Perkenalkan, silakan. Halo, aku Raina Gilbidiawara. Saya Raditya Pramana. Saya Zaidan Fakih Haryono. Nah, kalian udah baca belum sih tentang peretasan dan kegagalan kripto? Udah. Itu yang Parity sama Neshes parah banget sih. Ada yang sampai rugi $1 jutaan cuma gara-gara bug dan masalah keamanan kode. Iya, bener banget. Padahal kalau misalnya dilihat dari sisi rekayasa perangkat lunak nih, hal-hal kayak gitu tuh bisa dicegah kalau misalnya kita tuh rapi dan disiplin. Nah, di kita juga kan di RPL juga diajarin buat kayak analisis kebutuhan sebelum buat kayak website gitu, biar nanti tuh nggak ada terjadi yang kayak gini-gini gitu. Nah, itu dia. Berarti penting banget kan yang namanya desain modular dan aman. Kalau ada audit kode atau review rutin, kayak mungkin ketahuan lebih awal. Jadi kita harus pentingin eh, pentingin desain modular dan yang aman. Gue juga kepikiran soal uji coba. Cuman kadang developer tuh kan buru-buru banget rilis tanpa testing lebih lanjut gitu. Padahal kalau mereka lakuin pengujian unit, integrasi, sama keamanan secara ketat, kemungkinan error yang fatal itu jarang terjadi atau mungkin tidak bakalan terjadi. Ya, bener banget. Terus kan kayak harusnya tuh kayak pakai ini loh, quality assurance kan kalau misalnya di rekayasa perangkat lunak itu ada QE. Cuman kalau di RPL itu QE itu bukan cuma cari bug, tapi juga biar kayak ngejaga prosesnya sesuai sama standar yang ada. Nah, kalau misalnya di kripto QE-nya itu jelek, nah data-data tuh bisa bocor. Makanya lah yang 2017 itu kayak gitu. Mungkin karena QE-nya jelek. Oh ya, tambahan lagi soal manajemen risiko dan dokumentasi. Banyak startup kripto waktu itu kayaknya kurang di situ. Padahal di RPL itu kita diajarin buat dokumentasi biar semua tahu gimana sistem bekerja dan gimana cara ngatasin bugnya. Biar nggak ada kekeliruan aja gitu loh. Nah, jadi intinya dari kasus tahun 2017, kita harus lihat pentingnya disiplin dalam penerapan rekayasa perangkat lunak. Dari mulai analisis, desain, implementasi, sampai maintenance. Nggak bisa asal coding doang. Betul. Karena kalau softwarenya nyimpen uang kayak dompet digital, satu kesalahan kecil aja itu bisa jadi kerugiannya tuh miliaran. Dan yang paling penting di sini RPL tuh ngajarin kita buat ngantisipasi masalah sebelum terjadi, bukan baru sibuk setelah diretas. On mic. Saya belum on mic. Saya belum on mic.
Mantap. Jadi kalau disimpulin, penerapan konsep rekayasa perangkat lunak yang baik, mulai dari analisis, desain, desain aman yang dan testing yang ketat. Sampai dokumentasi bisa banget mencegah kegagalan software, guys. Kayak di kasus kripto itu. Setuju nggak? Setuju, setuju, setuju. Setuju. Nah,